Cerita dari sudut negeri yang selalu diintai bencana. Dalam indah bentang alam dan janji alam yang memberi kesuburan, Banjarnegara menjalani peran alamnya sebagai daerah yang rawan. Aktivitas vulkanik dataran tinggi Dieng yang terus berdenyut dan alam pegunungan Banjarnegara yang berlabel rentan longsor. Mitigasi bencana dengan wujud warga yang tangguh menghadapi bencana menjadi solusi yang terjanji. Menjelang azan maghrib di hari Jumat, tepatnya tanggal 12 Desember 2014 silam, peristiwa besar mengguncang Banjarnegara. Terjangan longsor yang mengarah ke barat laut menabrak dinding sungai yang kemudian membelok dan meluluh lantakan pemukiman padat di Dusun Jemblung hingga rata dengan tanah. Longsor dahsyat ini menyisakan satu rumah yang masih berdiri utuh, yang berada tepat di titik pisahnya longsor yang mengarah ke barat dan timur. Bencana longsor di Dusun Jemblung menggoreskan duka bagi warga Dusun Jemblung di Desa Sampang dan Banjarnegara pada umumnya. Setahun lebih, bencana longsor berlalu. Warga Dusun Jemblung yang selamat dari bencana longsor mulai menata hidup. Seperti yang dijalani Marwito dan istri yang tinggal di rumah relokasi ini. Di rumah yang kokoh dan nyaman ini, Marwito bersama istri memulai usaha memproduksi makanan ringan. Kalau warga saya yang korban langsung, itu yang masih hidup orang 56. Itu di kampung saya. Yang meninggal 96, anak sama orang tua. Kini mereka telah mendapatkan rumah tinggal baru. Kalau yang korban langsung di sini semua. Itu jumlahnya itu di sini 27 rumah. Itu 27 kakak. Mimpi buruk bencana tanah longsor seakan membayangi wilayah Banjarnegara. Wilayah Banjarnegara berada di dataran tinggi yang dikelilingi gunung dan perbukitan, banyak ditandai zona kuning dan merah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersinergi dengan Badan Geologi memetakan perbukitan yang rawan longsor. Penemuan dan penyempurnaan pada alat pendeteksi dini atau early warning system untuk tanah longsor telah dipasang di beberapa titik, terutama daerah yang masuk zona merah. Ini sampai alat-alat EWS yang kami pasang pun sempat harus kami relokasi lagi ulang karena terbawa oleh longsor yang jenisnya rambatan. Zona merah rawan longsor di kawasan yang tersebar di 74 titik pada tahun 2015 mencakup sekira 70% dari keseluruhan wilayah Banjarnegara. Artinya, lebih dari 3/4 wilayah Banjarnegara dibayangi longsor yang dapat terjadi kapan saja.
warga memahami dan sadar bahwa mereka tinggal di kawasan yang rawan bencana longsor. Sejarah tanah longsor di Banjarnegara terjadi tak jauh dari Kecamatan Karangkobar. Bencana tanah longsor yang mengakibatkan 99 korban meninggal dunia dan 11 orang hilang terjadi di Kecamatan Banjarmangu. Menjelang subuh, longsor dahsyat menerjang Dusun Gunung Raja, Desa Cijeruk, tepatnya tanggal 4 Januari 2006 silam. Waktu itu kebetulan kami pada pukul 3.00-nya sudah bangun karena sebetulnya sudah diperingatkan, sudah diberitahu dengan adanya suara gemuruh yang datang dari atas bukit, yaitu tanah longsor. Namun halnya tanah longsor yang terjadi pukul 3 itu belum sampai ke desa kami. Pukul 5 ketika itu saya sebetulnya hanya mendengar dalam tidur, mendengar suara gemuruh yang sangat besar. Jadi untuk di Cijeruk ini ada 2 jenis longsor, yaitu rambatan dan lompatan. Yaitu bahwa di Cijeruk pada tahun 2006 ini terjadi hampir sama dengan Bukit Jemblung, yaitu kejadian satu bukit melompat, meskipun ada yang ke bawah juga, karena di bawahnya sawah, kemudian di sini pemukiman, ini melompat. Menurut para pakar geologi bahwa Gunung Pawinian yang di atasnya Gunung Raja, ini ada Gunung Pawinian yang setiap tahun bergeser 7 cm. Parwoto merasakan bagaimana para relawan ketika menolong korban longsor. Itu suatu saat muncul satu pemikiran. Oh iya, dulu saya pernah terkena longsor. Bapak saya pernah tertimbun. Siapa yang mencari bapak saya dan siapa yang membuat relokasi di sini dan siapa yang membantu saya? Itu yang memotivasi saya untuk ikut menjadi relawan. Karena bukan tidak mungkin kalau dulu tidak ada relawan, bapak saya tidak ditemukan dan saya tidak bisa menempatkan jenazah bapak saya di tempat yang layak. Dengan keterbatasan hidup kami sekeluarga, dengan segala sesuatu hal yang harus dipikirkan matang-matang, itu saya pamit dengan istri saya, dan ternyata memang istri saya juga mendukung, karena istri saya juga tahu mungkin kalau tidak ada relawan kita juga nggak mungkin, ya kan, belum tentu saya bisa menikah dengan istri saya kalau nggak ada relawan dulu, karena mungkin hidup saya tidak di sini. Dusun Gunung Raja Desa Cijeruk masih dibayang-bayangi bencana tanah yang labil. Pendekatan dan pendampingan bagi warga khususnya yang berada di daerah rawan bencana terus dilakukan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah berusaha membangun kesadaran warga akan kondisi alam di sekitar mereka. Kami yang pertama memberikan pemahaman masyarakat itu sendiri bagaimana hidup harmonis dengan alam yang ada, yang setiap hari mereka hadapi. Ini kemudian seperti Marwoto, sebelumnya banyak teman-teman di desa-desa yang lain yang justru ingin sebagai relawan. Dari kelompok kecil dulu kita bangun anak orang-orang muda agar motivasi, karena dia jangkauannya orang muda ini masih biasanya idealismenya masih tinggi. Makanya sebagai ujung tombaknya relawan-relawan kami, pokmas kelompok-kelompok masyarakat yang ada ini ya pemuda dulu kita ambil. Itu nanti setelah itu baru pemahaman, memberikan satu pemahaman. Bencana tidak dapat dipastikan datangnya. Namun manusia dapat membaca tanda-tanda alam.
Teknologi bersanding dengan kearifan lokal, siogyanya menjadi kekuatan untuk menumbuhkan jiwa yang tangguh. Ya, mandiri dan tangguh dalam menyikapi bencana.